Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 10 SMK Pariwisata Citayam. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan juga tetap semangat menyimak pembelajaran pada hari ini. Bertemu lagi dengan ibu di pembelajaran IPA Terapan. Kali ini kita akan membahas materi bab ketiga kita tentang materi dan perubahannya. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Kompetensi dasar bab ketiga tentang materi dan perubahannya ada 2. Yang pertama 3.3 menganalisis materi dan perubahannya, dan yang kedua 4.3 melakukan percobaan perubahan materi. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama peserta didik dapat memahami karakteristik materi. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan dan juga dapat membandingkan perubahan materi, baik itu perubahan fisika maupun perubahan kimia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami pergolongan materi. Selanjutnya, ini merupakan materi pokok yang akan kita pelajari, membahas materi tentang karakteristik materi, yaitu pengertian materi atau zat, sifat materi, dan wujud materi. Kemudian kita juga membahas perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Dan yang terakhir, membahas tentang penggolongan materi. Ada unsur, ada senyawa, dan juga ada campuran. Apa yang dimaksud dengan materi? Kalian tahu nggak sih apa itu materi? Jadi, semua benda di alam tersusun atas materi, baik makhluk hidup maupun benda mati. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang atau memiliki volume. Jadi, apabila kita telaah definisi dari materi ini, suatu benda dikatakan materi apabila memenuhi kedua syarat itu, yaitu memiliki massa dan juga menempati ruang. Massa itu sendiri didefinisikan sebagai jumlah materi yang menyusun benda. Massa suatu benda akan tetap sama dimanapun benda itu berada. Suatu benda yang massanya kecil akan lebih mudah digerakkan dibandingkan dengan massa yang berukuran besar. Contohnya, kapas memiliki massa yang kecil dan mudah digerakkan oleh angin. Dengan ukuran yang sama, sebuah batu memiliki massa yang lebih besar, sehingga angin tidak dapat menggerakkan batu, walaupun ukuran antara kapas dan batu itu sama besar. Nah, jadi apakah massa dengan berat itu sama? Sebenarnya, massa tidak sama dengan berat. Massa benda dimanapun ia berada akan tetap sama, tapi berat benda itu tidak, karena berat benda dipengaruhi oleh gravitasi suatu tempat. Rumusnya W sama dengan M kali G. W-nya itu merupakan gaya berat dengan satuan Newton. M-nya itu merupakan massa benda dengan satuan kilogram. Dan G-nya itu merupakan gaya gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, Ibu akan memberikan contoh perbedaan antara massa dengan berat. Coba kalian dengarkan baik-baik. Contohnya, misalnya ada seorang astronot akan menuju ke bulan atau pergi ke bulan. Dia memiliki massa 60 kg. Berapakah massa astronot itu pada permukaan bumi dan juga permukaan bulan? Dan juga
berapakah berat astronot itu pada permukaan bumi dan juga bulan? Jadi, gaya gravitasi pada permukaan bulan itu 1/6 gaya gravitasi pada permukaan bumi. Berarti kalau 1/6, bulan itu mempunyai berat 6 kali lipat jika dibawa ke bumi. Jadi nanti hasilnya di bumi lebih berat dibandingkan di bulan. Selanjutnya, berapakah beratnya apabila astronot itu berada di bumi? Tadi rumusnya M kali G, massa dikali gravitasi bumi, berarti 60 dikali 10 meter per sekon kuadrat. Jawabannya 600 Newton. Nah, sedangkan di bulan beratnya berapa? Tadi rumusnya M kali G dikali gaya gravitasi di bulan. Berarti 60 dikali 1/6 dikali 10 meter per sekon kuadrat. Jawabannya 100 Newton. Jadi jawabannya lebih berat di bumi 600, sedangkan di bulan hanya 100 Newton. Nah, beratnya udah ada perbedaan tuh, tergantung gaya gravitasinya. Tapi kalau masanya sama nggak sih? Tadi udah Ibu bilang kan, massa itu dimanapun dia berada akan tetap sama. Berarti massa seorang astronot ini apabila di bumi dan di bulan itu massanya tetap sama, yaitu 60 kg. Nah, lanjut tentang volume. Volume didefinisikan sebagai perhitungan sebanyak berapa ruang yang bisa ditempati. Nah, contohnya nih, ada contoh-contoh materi. Makhluk hidup dan benda mati, contohnya ada manusia, kemudian ada tumbuhan, tuh ada bunga matahari, dan juga ada hewan berupa kupu-kupu. Kenapa sih manusia itu termasuk ke dalam materi? Ibu kasih contoh nih ya, misalnya kita mau berenang. Kalau berenang itu kan pasti nyelam di kolam ya. Saat kita nyebur ke kolam itu, otomatis air yang ada di kolam itu akan luber atau akan naik. Nah, level air yang naik itu merupakan bukti bahwa kita itu mempunyai volume. Kemudian selanjutnya contoh kedua ada secangkir kopi, di mana kopi itu diisi dengan air. Nah, air ini ternyata mengikuti wadah atau menempati ruang. Itu juga termasuk ke dalam materi, syaratnya udah terpenuhi. Terus ada buku. Nah, kenapa buku itu termasuk ke dalam materi? Karena kan buku itu kan lumayan berat ya, jadi tuh bisa ditimbang gitu, sehingga pastinya buku ini memiliki massa. Tapi apakah semua benda itu merupakan materi? Bagaimana dengan udara dan cahaya? Apakah udara dan cahaya itu merupakan materi? Mari kita lakukan percobaan untuk mengetahui apakah udara itu termasuk benda atau materi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa suatu benda dikatakan materi apabila memiliki massa dan juga menempati ruang. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Ada 2 buah balon yang digantungkan pada kedua ujung kayu. Kalian perhatikan balonnya. Mengapa kedua balon tersebut menggelembung? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Karena balon tersebut sudah ditiup atau dipompa terlebih dahulu. Jika kita meniup atau memompa balon, yang kita lakukan adalah menambah zat udara ke dalam balon. Akibatnya, tekanan udara di dalam balon bertambah. Jadi, apa isi balon tadi? Ya, jawabannya udara. Berarti, udara menempati ruang atau memiliki volume.
Syarat pertama terpenuhi. Selanjutnya, bagaimana cara kalian tahu apakah udara memiliki massa? Coba kalian perhatikan lagi ya gambarnya. Percobaan pertama, ada 2 buah balon yang digantungkan pada kedua ujung kayu, di mana balon tersebut memiliki posisi yang setimbang. Selanjutnya, kita lakukan percobaan yang kedua. Ada balon yang salah satunya itu dikempiskan. Apa yang terjadi? Balon yang berisi udara jatuh ke bawah. Artinya, udara memiliki massa. Jadi, udara itu merupakan materi karena dia sudah memenuhi kedua syarat, yaitu memiliki massa dan juga menempati ruang. Selanjutnya, apakah cahaya itu termasuk benda atau materi? Coba kalian perhatikan gambarnya lagi. Ada gelas dan juga senter. Senter tersebut dinyalakan, di mana cahaya tersebut ternyata tidak menempati ruang pada gelas. Cahaya tersebut lurus, sehingga dia tidak menempati ruang pada gelas. Berarti syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian, apabila tidak menempati ruang, berarti tidak bisa diketahui massanya. Sehingga cahaya itu bukan materi. Cahaya merupakan energi ataupun gelombang elektromagnetik. Sudah jelas ya percobaannya? Udara termasuk materi, sedangkan cahaya merupakan energi atau gelombang elektromagnetik. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang sifat-sifat materi. Sifat materi terbagi atas 2, yaitu sifat fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisika merupakan sifat-sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik, jumlah, dan juga ukuran. Meliputi wujud zat, warna, bau, titik leleh, titik didih, massa jenis, kekerasan atau kekentalan, kelarutan, kemagnetan, dan juga kekeruhan. Contoh dari sifat fisika. Contohnya ukuran. Misalkan ada kayu yang berukuran panjang, kemudian dipotong menjadi kayu yang berukuran pendek. Itu merupakan contoh sifat fisika, karena yang berubah hanya ukurannya saja. Tetap yang dipotong walaupun panjang dan pendek itu tetap kayu. Selanjutnya, contoh yang kedua ada wujud zat. Perubahan air pada es batu yang awalnya padat menjadi cair. Itu juga merupakan sifat fisika. Karena walaupun es batu itu sudah mencair, itu tetap tersusun atas air. Selanjutnya ada sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat-sifat yang berhubungan dengan perubahan kimia. Meliputi mudah terbakar, mudah membusuk, mudah berkarat, dan juga beracun. Contoh sifat kimia. Pada mudah terbakar, kertas itu mudah terbakar. Nah, ketika kertas itu dibakar, maka akan menghasilkan zat baru berupa abu. Nah, itu merupakan perubahan atau sifat dari kimia. Selanjutnya ada mudah berkarat. Nah, itu juga merupakan sifat kimia. Karena awalnya besi itu unsurnya Fe, tetapi setelah besi itu berkarat, berubah menjadi senyawa Fe2O3NH2O. Jadi terjadi perubahan unsur. Selain sifat fisika dan juga sifat kimia, sifat materi terbagi atas sifat ekstensif dan juga sifat intensif.
Sifat ekstensif merupakan sifat yang bergantung pada ukuran atau jumlah sampel yang dipelajari. Contohnya ada massa dan volume. Jika ukuran suatu materi bertambah, massa dan volumenya bertambah juga. Contohnya, jumlahnya sedikit berarti massanya kecil. Apabila jumlahnya banyak, berarti massanya besar. Selanjutnya ada sifat intensif. Sifat intensif merupakan sifat yang tidak bergantung pada ukuran atau jumlah sampel yang dipelajari. Contohnya ada keadaan fisik, warna, titik leleh, titik didih, dan juga massa jenis. Contohnya, misalkan ada cincin dan gelang. Cincin dan gelang itu sama-sama terbuat dari emas. Berarti memperlihatkan sifat intensif yang sama. Warnanya kuning, mengkilap, tidak berkarat, dan juga memiliki massa jenis tertentu. Wujud materi terbagi atas 3, yaitu wujud padat, wujud cair, dan juga wujud gas. Sebelum kita lihat diagramnya, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang susunan molekul zat padat. Molekul di zat padat dalam keadaan bergetar dan tersusun dalam pola yang teratur, sehingga selalu dalam posisi yang tetap. Kemudian gerakan molekulnya, jika zat padat bersuhu rendah, maka gerak getaran rendah, dan molekul-molekul dapat dianggap dalam keadaan tetap. Jika suhu zat padat bertambah atau molekul ditambah energi, maka gerak getaran akan bertambah. Letak antar molekulnya pada zat padat saling menarik, yang disebabkan oleh gaya listrik yang kuat, sehingga letaknya berdekatan. Selain itu, bentuk dan volumenya juga tetap dengan massa jenis yang besar. Contohnya ada batu, ada kayu, dan juga ada besi. Nah, baru kalian lihat diagramnya, bahwa wujud padat itu gambarnya itu teratur, kemudian sangat berdekatan, dan juga tidak bebas. Selanjutnya, wujud cair. Susunan molekul zat cair itu tidak teratur. Dengan gerak molekul zat cair itu cukup bebas, sehingga dapat berpindah tempat, tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya. Daya listrik di antara molekul-molekul zat cair tidak terlalu kuat untuk menjaga molekul-molekulnya tetap berada di tempatnya. Jika suhu zat cair ditambah, maka gerak molekul semakin cepat dan terjadi tumbukan di antara molekul. Letaknya, molekul-molekul di dalam zat cair ini relatif berdekatan bila dibandingkan dengan gas, tetapi lebih jauh bila dibandingkan dengan zat padat. Kemudian bentuknya itu memiliki bentuk yang menyesuaikan dengan wadahnya, tapi volumenya tetap dan juga massa jenisnya sedang. Nah, contohnya itu ada air, bensin, solar, dan juga minyak. Bisa kalian lihat gambarnya, pada wujud cair itu gambarnya dia tidak teratur. Kemudian juga meskipun dia dekat tetapi tidak terlalu dekat juga. Dan juga dia bebas. Selanjutnya yang terakhir ada wujud gas. Susunan molekulnya itu dia terpisah jauh dan juga bergerak secara acak dengan kecepatan konstan. Kemudian gerak molekulnya, gaya listrik di antara molekul-molekul di dalam zat gas sangat lemah.
Jika suhu zat gas bertambah, maka molekul-molekul dapat bergerak bebas. Akibatnya, gaya tarik-menarik di antara molekul dapat diabaikan. Selanjutnya, bentuk gas ini dia memiliki bentuk dan volumenya yang mengikuti wadahnya. Dia massa jenisnya kecil. Selanjutnya contohnya ada oksigen, kemudian juga ada hidrogen. Itu gambarnya balon. Kemudian kalian bisa lihat diagramnya bahwa kalau gas itu dia tidak teratur. Terus juga dia bebas acak-acakan gitu. Dan juga dia berjauhan, tidak berdekatan seperti wujud padat dan juga wujud cair. Selanjutnya ada macam-macam perubahan materi. Yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru dan bersifat sementara. Zat yang dihasilkan dapat kembali ke bentuk semula. Sifat zat tidak mengalami perubahan. Bisa kalian garis bawahi bahwa perubahan fisika ini tidak menghasilkan zat baru dan juga dapat kembali ke bentuk semula. Umumnya, jenis-jenis perubahan fisika itu yang pertama ada perubahan bentuk zat. Zat atau materi dapat mengalami perubahan bentuk apabila dipukul, dipotong, ataupun diremas. Bisa kalian lihat gambarnya. Ada banyak kayu yang dipotong, kemudian diubah menjadi kursi. Itu merupakan contoh perubahan fisika, karena dia hanya berubah bentuk dan juga dapat kembali ke bentuk semula. Kursi itu kan tetap kayu kan, jadi dia merupakan perubahan fisika. Yang kedua ada perubahan ukuran zat. Zat mengalami perubahan ukuran zat dari besar menjadi kecil. Bisa kalian lihat gambarnya, ada beras yang berukuran besar, kemudian ditumbuk menjadi tepung yang berukuran kecil. Selanjutnya yang ketiga ada perubahan volume. Perubahan volume disebabkan oleh penyusutan materi karena didinginkan atau pemuaian materi karena dipanaskan. Contohnya itu ada pada proses pemuaian rel kereta api. Apabila di siang hari itu mengalami pemuaian dan ketika di malam hari mengalami penyusutan. Selanjutnya ada perubahan wujud zat. Coba kalian perhatikan gambarnya. Kita mulai dari yang sebelah kanan. Yang pertama, perubahan wujud zat padat menjadi zat cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair menjadi zat padat disebut membeku. Kalian perhatikan di bagian bawahnya, yaitu perubahan wujud zat dari cair menjadi gas disebut menguap. Selanjutnya, perubahan wujud zat dari gas menjadi cair disebut mengembun. Selanjutnya, kalian lihat bagian kiri. Perubahan wujud zat dari padatan menjadi gas tanpa melalui fase cairan disebut menyublim. Dan sebaliknya, perubahan wujud zat dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Mencair atau melebur merupakan perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Contohnya itu es batu yang dibiarkan di ruangan terbuka lama-lama akan mencair. Contoh yang kedua itu ada lilin yang dipanaskan. Ketika lilin dipanaskan dengan api, maka lama-lama lilin akan habis meleleh. Selanjutnya yang kedua ada membeku.
Membeku merupakan perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Bisa kalian lihat di gambarnya. Contohnya, proses air yang dimasukkan ke dalam kulkas, sehingga air tersebut menjadi es batu. Contoh lain, lilin cair yang didinginkan. Dia akan membeku. Mengembun merupakan perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya pada peristiwa embun di pagi hari. Di pagi hari, pada saat kita ke lapangan yang berumput, rumput tersebut ternyata menjadi basah. Padahal sore harinya tidak hujan. Itu merupakan peristiwa mengembun. Contoh lainnya, pada saat kita menyimpan es batu di dalam gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Selanjutnya, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud cair menjadi gas. Contohnya, pada proses pemanasan air di dalam panci hingga mendidih dan berubah menjadi panas. Bila air dipanaskan terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis menguap. Menyublim merupakan perubahan wujud zat padat menjadi gas. Bisa kalian lihat di gambarnya, ini merupakan kristal belerang. Nah, belerang itu sendiri merupakan unsur non-logam yang mudah sekali tersublimasi atau menyublim dan berubah menjadi uap belerang. Biasanya terdapat di area aktif gunung berapi. Nah, contoh lain dari menyublim itu pada saat kita menyimpan kapur barus di dalam lemari pakaian kita. Nah, lama-kelamaan akan habis dengan sendirinya. Yang terakhir, ada perubahan wujud gas mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud gas menjadi padat. Bisa kalian lihat di gambarnya, ini merupakan percobaan ada percobaan menyublim dan juga mengkristal. Kalian lihat gambarnya. Benda yang seperti bohlam itu berisi minyak sumbu dan juga ada apinya, itu namanya spiritus. Di atas spiritus ada namanya penyangga pembakaran, namanya kaki 3. Di atas kaki 3 ada gelas kimia yang berisi campuran kapur barus dan juga pasir. Di atas gelas kimia terdapat piring. Piring ini berisi es batu. Piring ini dinamakan cawan Petri. Pada proses pembakaran ini, ternyata terdapat kristal-kristal di dasar piring. Di dalam gelas kimia hanya terdapat pasirnya saja. Ternyata kapur barus yang tadi dipanaskan itu mengalami proses penyubliman. Jadi kapur barusnya itu menjadi gas. Itu kan proses menyublim. Selanjutnya, pada saat gas itu menyentuh piring yang dingin, maka berubah menjadi kristal-kristal. Inilah yang merupakan contoh dari proses mengkristal. Nah, kristal-kristal ini berada di dasar piring dan juga di dinding gelas kimia. Contoh lainnya ada berubahnya uap menjadi salju. Setelah tadi kita sudah mempelajari perubahan fisika, sekarang kita akan membahas tentang perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Zat yang dihasilkan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi, perubahan kimia ini berbanding terbalik dengan perubahan fisika. Kalau pada perubahan fisika, zatnya tidak menghasilkan zat baru, pada perubahan kimia dia menghasilkan zat baru.
Jika pada perubahan fisika itu dia dapat kembali ke bentuk semula, pada perubahan kimia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Adapun ciri-ciri yang mengidentifikasi adanya perubahan kimia antara lain, yang pertama ada perubahan warna. Bisa kalian lihat gambarnya. Pada gambar di bagian kiri itu merupakan buah apel yang belum teroksidasi. Buah apelnya masih berwarna putih atau sedikit kekuningan. Namun lihat yang di sebelah kanan. Buah apelnya sudah teroksidasi dan juga sudah berubah warna menjadi warna kecoklatan. Nah, ini merupakan salah satu contoh perubahan fisika. Reaksi pencoklatan yang terjadi secara enzimatis. Pada saat kita membelah buah apel ini, maka akan terjadi kerusakan jaringan akibat sayatan, atau pada saat kita memotong kan, maka senyawa fenolik yang ada pada buah mengalami oksidasi atau pelepasan dengan bantuan polifenol oksidase sebagai katalis. Katalis itu mempercepat reaksi yang menyebabkan perubahan warna menjadi kuning atau kecoklatan. Yang kedua, pembentukan endapan. Kalian perhatikan gambar yang pertama. Coba kalian amati dasar panci yang digunakan untuk merebus air. Apakah ada zat yang menempel di dasar panci tersebut? Bisa kalian lihat kan, itu ada kayak semacam areng gitu, kayak gosong, atau kadang tuh ada yang berwarna putih. Zat tersebut itu merupakan senyawa karbonat yang terbentuk ketika air yang mengandung kapur dipanaskan. Selanjutnya kalian bisa lihat juga ada pengendapan pada susu yang sudah basi. Selanjutnya yang ketiga itu ada pembentukan gas. Nah, ketika kalian membuat kue, di dalam adonan tersebut kan kalian tambahkan soda kue. Di gambar pertama nih, soda kue. Nah, pada saat adonan dipanaskan, soda kue akan terurai menghasilkan gas karbon dioksida. Gas inilah yang menyebabkan kue ini dapat mengembang. Yang terakhir adalah perubahan suhu. Bisa kalian lihat gambarnya. Itu ada singkong. Singkong ini kemudian dilakukan proses fermentasi menjadi tape yang manis. Cara fermentasinya, singkongnya dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dimasukkan ragi ataupun bakteri, dan wadah tersebut ditutup sehingga udara dari luar tidak masuk ke dalam wadah. Nah, suhu di dalam wadah itu 25-30 derajat Celcius dan didiamkan selama 2-4 hari. Sehingga terjadi perubahan suhu tuh antara suhu di dalam dengan suhu di luar. Selanjutnya, yang kedua ada ledakan petasan. Nah, ini juga terjadi perubahan suhu. Karena disulut api, maka terjadi peningkatan suhu. Ledakan petasan merupakan hasil dari reaksi kimia. Semua reaksi selalu melibatkan energi. Beberapa reaksi menyerap energi dan ada yang melepaskan energi. Energi yang menyertai reaksi kimia berupa panas, cahaya, suara, atau energi listrik. Suatu reaksi kimia yang menghasilkan energi dinamakan reaksi eksoterm. Reaksi pembakaran merupakan contoh dari reaksi eksoterm. Kalian perhatikan bagan dari penggolongan materi.
Materi terbagi atas dua, ada zat tunggal atau murni, di mana sifat dan susunannya sama, dan ada campuran, di mana sifat dan susunannya tidak sama. Zat tunggal terbagi atas unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat paling sederhana, sedangkan senyawa merupakan gabungan unsur-unsur. Selanjutnya, campuran terbagi atas dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu sama dan tidak ada perbedaan, homo. Sedangkan campuran heterogen itu dia berbeda. Penggolongan materi yang pertama ada unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Kalian perhatikan pada contohnya. Jadi kalau unsur itu dia terdiri atas satu atau dua huruf. Kalian lihat, krom dia memiliki dua huruf, yaitu lambangnya itu C besar dan R kecil. Itu cara penulisannya ya. Kemudian besi, F besar dan E kecil. Perlu diingat ya, kalau unsur itu terdiri atas satu huruf ataupun dua huruf. Unsur dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama ada unsur logam. Kalian perhatikan gambarnya juga ya. Ini gambar unsur logam gallium. Ciri-cirinya yang pertama memiliki sifat mengkilap. Dari gambar terlihat bahwa gallium ini mengkilap. Kemudian mempunyai titik lebur yang rendah. Dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa atau rapuh, bersifat konduktor, sebagai penghantar panas yang baik, dan umumnya bersifat padat, kecuali air raksa. Contohnya ada krom, besi, nikel, seng, emas, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua ada unsur non-logam. Kalian perhatikan kembali ya gambarnya. Ciri-cirinya tidak mengkilap. Berbeda kan sama gambar yang pertama? Kemudian yang kedua, penghantar arus listrik yang buruk. Tidak dapat ditempa atau rapuh. Secara umum, penghantar panas yang buruk kecuali grafit. Contohnya ada fluor, yodium, brom, dan masih banyak yang lain. Dan yang terakhir ada semilogam atau metaloid. Nah, ini gambarnya merupakan semilogam, contohnya itu adalah silikon. Semilogam ini merupakan unsur peralihan dari logam ke non-logam. Dia mempunyai sifat logam dan juga non-logam. Contohnya ada silikon dan juga germanium. Ini merupakan sistem periodik unsur kimia. Jadi kalian bisa mengetahui unsur-unsur ini yang seperti Ibu sudah katakan bahwa unsur itu terdiri atas satu ataupun dua huruf. Yang kedua ada senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Jadi kalau senyawa itu gabungan dari beberapa unsur. Kalau tadi unsur itu terdiri atas satu atau dua huruf, berarti kalau gabungan unsur, senyawa itu bisa terdiri atas 3 huruf atau lebih. Contohnya, 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau H2O. Jadi H-nya itu kan unsur hidrogen, O-nya itu juga unsur oksigen. Unsur ketemu unsur jadi senyawa H2O. Contoh yang kedua,
Natrium memiliki sifat logam yang ringan, sedangkan klor adalah suatu gas beracun, sehingga bergabung membentuk garam dapur, NaCl. Na tadi unsur, natrium. Cl, klor, dia juga unsur. Na unsur, Cl unsur, unsur ketemu unsur, senyawa, karena dia gabungan dari unsur. Nah, kalian lihat lagi nih tabelnya. Kalian perhatikan bahwa natrium klorida dia NaCl. Kemudian sukrosa berarti terdiri atas 3 huruf C, H, dan O, gitu ya. Yang ketiga ada campuran. Campuran adalah zat yang terbentuk dari beberapa jenis zat, di mana sifat-sifat dari zat pembentuknya masih ada. Campuran dibagi menjadi 2. Yang pertama ada campuran homogen. Homo berarti dia apa tadi? Tidak dapat dibedakan, sama gitu. Campuran zat-zat tidak dapat dibedakan lagi disebut campuran homogen atau sering disebut dengan larutan. Contohnya ada larutan gula dan juga ada stainless steel. Contohnya kayak besi, krom, dan juga nikel. Ini merupakan contoh campuran homogen, yaitu larutan dan juga kelarutan. Larutan merupakan campuran homogen, terdiri dari zat telarut atau solut dan zat pelarut atau solvent. Dilihat gambarnya, ada gula pasir sebagai zat terlarut dan juga air teh sebagai zat pelarut. Jadi ketika gula pasir itu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air teh, itu akan larut gulanya. Tidak bisa dilihat lagi ataupun tidak bisa dibedakan antara air dengan gula karena sudah menyatu. Dan hasilnya menjadi air teh manis atau yang kita sebut sebagai larutan. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran antara 2 macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya. Yang pertama itu ada gelas yang berisi air. Kemudian dimasukkan kembali minyak. Nah, ternyata air dengan minyak itu tidak bersatu. Dia menciptakan sebuah lapisan. Jadi itu bisa kita bedakan. Contoh lainnya ada tanah, kemudian ada air sungai, ada adonan kue, campuran minyak dan air, campuran besi dan juga pasir. Penggolongan campuran heterogen. Bisa kalian lihat terlebih dahulu gambarnya. Ada segelas susu. Nah, susu ini merupakan contoh koloid. Kalau dilihat dari bentuk fisiknya, susu itu kayak gimana? Beda banget kan dengan air mineral? Dia itu tidak sejernih air mineral. Kemudian dia juga memiliki kekentalan gitu kan. Kemudian dia sedikit keruh. Koloid ini dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Ukuran partikelnya antara 0,5 m sampai dengan 1 mm. Contoh koloid selain susu ada asap, kabut, dan juga agar-agar. Yang kedua ada suspensi. Suspensi, partikel-partikel pada suspensi ini hanya dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Ukuran partikel antara lebih besar dari 0,3 m. Bisa kalian lihat di gambarnya. Ini air kapur. Bisa kalian bedakan kan? Jadi ada kapur yang mengendap di bawah, kemudian ada juga di atasnya air yang sedikit keruh.
itu merupakan contoh dari suspensi. Contoh lainnya ada minyak dengan air. Kalian perhatikan bagannya. Pemisahan campuran terbagi atas sifat fisika dan juga sifat kimia. Sifat fisika terdiri atas pengayakan, sublimasi, dekantasi, filtrasi, kristalisasi, dan juga kromatografi. Sedangkan sifat kimia terdiri atas penjernihan air. Mari kita bahas satu per satu. Pemisahan campuran berdasarkan sifat fisikanya. Yang pertama ada pengayakan. Pengayakan merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Bisa kalian lihat di gambarnya. Contohnya ketika tukang bangunan itu menyaring pasir, di mana pasir yang sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan yang lain, semisal ada batu, itu kemudian disaring dengan menggunakan saringan dan menghasilkan pasir yang lebih lembut. Yang kedua ada sublimasi. Nah, tadi sudah Ibu bahas tuh di perubahan fisika wujud zat. Ada sublimasi atau menyublim. Sublimasi adalah pemisahan campuran antara zat yang mudah menyublim dengan zat yang tidak dapat menyublim. Contoh zat yang mudah menyublim ada kapur barus, iodin, dan juga kafein. Nah, tadi udah Ibu jelasin tuh bahwa nanti campuran kapur barus dan pasir dipanaskan, kemudian nanti pasirnya tetap di gelas kimia, sedangkan kapur barusnya itu menguap atau menyublim dan kemudian menghasilkan kristal kapur barus karena gas bersentuhan dengan air dingin. Yang ketiga ada dekantasi. Dekantasi memisahkan cairan dengan padatan dengan cara menuangkan cairan secara perlahan-lahan. Dengan demikian, padatan akan tertinggal di dalam wadah tersebut. Nah, ini cara yang sangat mudah. Hanya dituangkan saja cairannya tapi pelan-pelan sehingga cairan dan padatan itu tidak menyatu. Selanjutnya yang keempat ada filtrasi atau penyaringan. Filtrasi digunakan untuk memisahkan padatan dengan cairan atau untuk menjernihkan air secara sederhana. Contohnya ada penyaringan santan. Jadi dia tuh memisahkan antara kelapa dengan air santan. Selanjutnya ada juga pemisahan air dari teh. Dan juga ada penyaringan jus jambu dengan bijinya. Berarti memisahkan antara biji dengan air jus jambu. Selanjutnya ada penyaringan air sederhana. Tujuannya untuk menyaring air yang tadinya kotor menjadi air bersih, di mana harus melewati penyaringan berupa kerikil, sabut kelapa, arang, ijuk, dan juga spons. Jadi kotoran-kotorannya ini dia tersaring di kerikil, sabut kelapa, dan juga arang, ijuk, dan spons, sehingga yang keluar hanya air yang sudah dalam keadaan bersih. Selanjutnya ada penyaringan larutan garam menggunakan kertas saring. Nah, kertas saring ini mirip-mirip sama kain kasa. Kain kasa, tahu nggak kain kasa itu apa? Yang untuk membalut luka. Nah, kalian perhatikan gambarnya, itu ada gelas yang seperti bentuk labu, itu namanya labu Erlenmeyer. Kemudian di atasnya ada corong kaca.
dan di atas corong kaca ada kertas saring. Nah, kita akan menyaring larutan garam menjadi garam dan juga air. Larutan garam kemudian ditumpahkan ke labu Erlenmeyer, dimana nanti setelah disaring, garam-garamnya itu berada di atas kertas saring. Berarti yang di dalam labu Erlenmeyer itu sudah bersih airnya tanpa campuran garam. Nah, kemudian garamnya itu dibuang di gelas kimia yang lain. Nah, larutan garam ini merupakan residu atau zat sisa hasil penyaringan. Sedangkan air yang sudah dalam keadaan bersih tanpa campuran garam itu merupakan filtrat atau zat hasil penyaringan. Yang kelima ada kristalisasi, digunakan untuk memisahkan zat padat dari zat cair dengan cara penguapan. Contohnya pada pembuatan garam, yaitu air laut ditambah garam, dan juga pembuatan gula pasir dari tebu, air ditambah gula tebu. Yang keenam adalah kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serap zat penyerap absorben dengan zat penyusunnya. Contohnya pada tinta, kapur warna, dan juga spidol warna. Bisa kalian lihat di gambarnya ya. Jadi kalian bayangin nih, jadi ada gelas kimia yang diisi air. Nah, airnya itu gak usah banyak-banyak, misal setengah dari gelas kimianya aja ya. Kemudian kalian lihat tuh ada kertas yang ada warna-warninya. Jadi sebenarnya kertas itu hanya terdiri atas satu titik tinta. Jadi misal dikasih tinta warna hitam di tengahnya, biasanya dikasih jarak. Biasanya jaraknya itu 1 cm atau 2 cm. Kemudian kertasnya itu ditempelkan dengan menggunakan lidi, biar kalian itu bisa megang kertasnya. Kertasnya dimasukkan ke dalam gelas kimia, tapi tidak boleh menyentuh air tadi. Kan tadi airnya setengah. Nah, berarti kertasnya itu di atas air tapi tidak menyentuh. Nah, kemudian ada jaraknya kan tadi 1 cm atau 2 cm. Nah, ternyata lama-kelamaan air itu naik atau kena ke kertasnya, sehingga pulpen yang tadi warnanya, tinta yang tadi warnanya hitam, kemudian lama-lama berubah menjadi warna-warni. Itu karena ada proses kromatografi. Pembahasan yang terakhir tentang pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Contohnya yang pertama ada membersihkan air dari garam-garam kalsium dan juga magnesium. Yang kedua ada penambahan tawas pada penjernihan air. Tawas digunakan untuk menggumpalkan kotoran yang berupa lumpur halus. Bisa kalian lihat gambarnya, ini step by stepnya. Yang pertama, tawas ditaburkan ke dalam wadah yang berisi air. Kemudian setelah tawas bereaksi, zat tawas mengikat lumpur. Setelah diikat, langkah terakhirnya, zat tawas mengendap bersama lumpur, sehingga menghasilkan air yang jernih. Telah selesai pembahasan kita mengenai materi bab ketiga kita tentang materi dan perubahannya. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat belajarnya dan juga tetap menjaga kebersihan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya.